Selamat siang, Bapak Ibu rekanan. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Terima kasih ya, Bapak Ibu, kehadirannya untuk siang ini. eh Mungkin saya sapa dulu ya dari CV Sinar Mulia Abadi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Makasih, Pak, kehadirannya. Dari Heeh. PT Sigma Cipta Caraka. Hadir, Bu. Ya, selamat pagi, Bu Herdiana. Dari PT Peruri Digital Security. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mas Hafid. Ya, Bu. Dari PT Peruri Properti. Ya Bu, siang Bu hadir. Ya, selamat siang. Dari PT Cakra Nusantara. Dari PT Cakra, hadir nggak ya? Pak Aris. Oh, Pak Aris. Oke, lanjut mungkin dari PT Mitra Grafika. Selamat siang, Bu. Hadir. Ya, selamat siang. Terima kasih, Pak Aris. Dari PT Ya, sama-sama. Nah, dari PT Satria Sakti Perkasa. Selamat siang, Bu. Hadir, Bu. Salam sehat, Bu. Ya, terima kasih. Salam sehat, Pak. Dari PT Sri Kandi Multi Rental. Selamat siang Bu, salam sehat. Iya, selamat siang Pak. Terima kasih. Dari PT Wahana Pamunah Limbah. Oh, belum hadir ya. Baik, ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kehadirannya. Hari ini kami dari tim pengadaan, ada saya, Mbak Dini, Mas Adi, dan Mbak Resti. Hari ini tuh dalam rangka meningkatkan layanan kita ya Pak ya di Departemen Pengadaan, terutama terkait pembuatan kontrak pengadaan, pasti dari Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa kita lakukan sosialisasi. Jadi mungkin ada juga yang bertanya ke kami kenapa kontrak pengadaan yang diterbitkan oleh Peruri itu tidak bisa langsung bersamaan dengan terbitnya PO, terbitnya SOP atau SPK, karena memang proses di internal kami yang membutuhkan apa namanya tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan ini yang akan kami informasikan ke Bapak Ibu. Kemudian kami juga akan sampaikan SLA yang diberikan oleh manajemen kepada kami terkait pembuatan kontrak pengadaan dari draft sampai dengan ditandatanganinya kontrak oleh kedua belah pihak. Mungkin itu sekilas terkait agenda sosialisasi hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Dini. Dipersilakan Mbak Dini. Baik, terima kasih Bu Ika. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini kita berkumpul untuk mengadakan acara sosialisasi proses pembuatan kontrak pengadaan jasa. Untuk agenda acara hari ini, tadi sudah dilakukan yaitu registrasi pemasok atau mengisi daftar hadir. Mohon Bapak Ibu yang belum mengisi dapat mengisi daftar hadir. Untuk linknya nanti akan kita share lagi di eh, menu chat ya, di chat meeting. Nanti silakan Bapak Ibu isi. Selanjutnya ada pembukaan dan sambutan dari Ibu Ika Marianingsih. Tadi sudah disampaikan. Setelah itu agendanya adalah materi sosialisasi proses pembuatan kontrak pengadaan jasa. Kemudian ada sharing session nanti antara Bapak Ibu pemasok dengan tim pengadaan. Mungkin kita saling bertukar pengalaman apabila ada kendala-kendala atau permasalahan yang berhubungan dengan pembuatan kontrak pengadaan.
Kemudian terakhir nanti ada kuesioner dari kami sebagai feedback dari Bapak Ibu pemasok terhadap pelayanan yang kami berikan terkait pembuatan kontrak jasa sebagai bahan evaluasi dan masukan. Kemudian terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, agenda selanjutnya adalah pemaparan materi sosialisasi pembuatan kontrak pengadaan jasa yang akan disampaikan oleh tim pengadaan. Terima kasih Bu Dini. Saya Adi, Bapak Ibu mohon izin saya akan memaparkan materi sosialisasi pada hari ini yang slide pertama ini ya. Proses pembuatan kontrak pengadaan yang merupakan salah satu layanan pengadaan kepada pemasok peruri. Ini diadakan acara temu rekanan tanggal 12 September 2023 ya Bapak Ibu. Dan di acara ini terdapat saran dan kritik dari pemasok peruri mengenai kontrak pengadaan, yaitu proses pembuatan kontrak pengadaan yang cukup lama dan pemasok peruri belum mengetahui alur proses pembuatan kontrak pengadaan. Proses pembuatan kontrak pengadaan yang cukup lama ini disebabkan belum adanya monitoring dan standar alur proses pembuatan kontrak pengadaan. Maka dari itu, perlu dilakukan perbaikan dalam layanan pembuatan kontrak pengadaan. Di antaranya, yaitu kami melakukan perbaikan dengan menetapkan standar waktu Service Level Agreement atau SLA pembuatan kontrak pengadaan yang bertujuan untuk mempercepat waktu proses pembuatan kontrak jasa dan meningkatkan pelayanan pengadaan kepada pemasok. Kemudian, di hari ini kami berinisiatif mengadakan sosialisasi dengan mengundang Bapak Ibu sekalian berjumlah 9 pemasok peruri yang menerima kontrak pengadaan jasa paling banyak pada tahun 2023 dan di tahun 2024 masih menerima kontrak pengadaan jasa. Dan di akhir acara nanti kami memohon kesediaannya Bapak Ibu pemasok yang kami undang untuk mengisi kuesioner di link yang nanti akan di-share di Zoom ini. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Kami kembalikan ke Bu Deni. Baik, Bapak Ibu mungkin bisa dilihat di share screen ya. Ini adalah alur proses pembuatan kontrak pengadaan jasa di peruri yang sudah kami laksanakan. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa sih lama, apa sih tahapannya yang harus dilewati prosesnya di peruri. Nah, kami mengadakan sosialisasi ini untuk menginformasikan ke Bapak Ibu mengenai alur proses dan waktu pembuatan kontraknya berapa lama. Jadi ada 7 tahapan proses pembuatan kontrak jasa. Yang pertama adalah persiapan selama 2 hari kalender. Ini seperti Bapak Ibu ketahui, apabila kami sudah menerbitkan SPK, biasanya kami kirimkan draftnya dulu kepada Bapak Ibu untuk diperiksa. Jadi waktu persiapan ini adalah untuk mengkonfirmasi terkait draft SPK, kemudian data-data yang harus disiapkan dalam pembuatan kontrak seperti TOR, KAK, dan BEKI, serta harga negosiasi. Biasanya kami meminta kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan rincian harga negosiasi. Nah, itu kami butuhkan untuk pembuatan draft kontrak. Jadi mungkin nanti ke depannya mohon Bapak Ibu mengirimkan rincian harga selain dalam hard copy atau PDF juga dalam bentuk Excel atau Word, sehingga kami dari tim pengadaan lebih mudah untuk menyusun perjanjian terkait rincian harga. Selanjutnya tahap yang kedua adalah pembuatan draft perjanjian. Ini akan dibuat oleh tim kami di internal kami sesuai dengan format standar peruri. Mungkin Bapak Ibu karena sudah sering dapat perjanjian dari peruri, sudah paham formatnya seperti apa. Itu adalah standar yang sudah direview oleh tim legalnya peruri. Jadi kami harapkan Bapak Ibu
bisa menerima draft kami agar prosesnya menjadi lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah tahapan pemeriksaan draft oleh Peruri. Di sini setelah dibuatnya draft tersebut akan diperiksa terlebih dahulu oleh kepala seksi pengadaan, kemudian akan dicek kembali oleh kepala departemen. Ini tujuannya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan atau koreksi. Ini kurang lebih kita menargetkan dalam waktu 1 hari untuk pemeriksaan. Kemudian tahap selanjutnya adalah pemeriksaan draft oleh rekanan. Jadi setelah diperiksa oleh Kepala Departemen Pengadaan, draft tersebut akan kami kirimkan melalui email kepada Bapak Ibu rekanan dan kami mengharapkan feedback atau hasil reviewnya paling lambat diterima maksimal 7 hari kalender setelah tanggal email kami kirim. Jadi kami mohon partisipasi aktif dari Bapak Ibu rekanan apabila kami mengirimkan email draft perjanjian, mohon segera direview agar SLA ini dapat kami penuhi gitu. Yang kelima, apabila ada revisi yang cukup banyak atau perubahan yang sekiranya tidak standar terhadap draft tersebut, maka kami dari pengadaan harus meminta bantuan kepada Biro Hukum di Peruri untuk melakukan review. Jadi berarti nanti ada tambahan waktu selama 4 hari kalender untuk SLA-nya untuk proses review di Biro Hukum Peruri. Kemudian tahap yang keenam adalah pembuatan net perjanjian. Jadi ketika Peruri dan rekanan sudah sepakat dengan isi draft perjanjian, kemudian sudah disetujui juga atau sudah direview oleh Biro Hukum Peruri, maka dari tim pengadaan akan mencetak perjanjian atau membuat net ini SLA-nya selama 1 hari kalender. Yang ketujuh terakhir adalah tanda tangan perjanjian oleh pihak Peruri. Di sini kami menargetkan SLA 3 hari kalender karena proses penandatanganan perjanjian saat ini masih menggunakan tanda tangan basah dan hard copy, sehingga dikhawatirkan pejabat Peruri yang menandatangani sedang tidak di tempat. Jadi kami memberikan waktu untuk penandatanganan itu selama 3 hari kalender. Sehingga total service level agreement untuk waktu pembuatan kontrak pengadaan jasa ini adalah 20 hari kalender. Selanjutnya, baik Bapak Ibu kurang lebih seperti itu alur proses pembuatan kontrak di Peruri. Untuk agenda berikutnya adalah sharing session. Mungkin saya open aja apabila ada rekanan yang ingin menyampaikan saran, kritik, pengalaman atau kendala atau permasalahan yang dihadapi, kemudian mau memberikan masukan juga terkait SLA yang sudah kami sampaikan, kemudian apabila ada pertanyaan kami persilakan. Mungkin dari Pak Harun dulu ya, Sinar Mulia Abadi Pak Harun. Tahun lalu Pak Harun nih paling banyak mendapatkan kontrak atau perjanjian dari Peruri Pak, mungkin bisa sedikit sharing Pak. Halo Pak, suaranya. Masih di mute Pak, suaranya belum terdengar. Ada tanggapan Pak Harun? Komentar terkait SP-SP yang diterima?
saya. Apa sudah cukup Sudah puas puas. dengan administrasi di pengadaan peruri atau gimana? Ada kendala atau tidak? Halo. Iya, Ya, Pak. Pak. Oh alah, baru dengar Bu ya. Iya, udah terdengar sekarang. Oh iya Bu, gimana Bu? Bapak ada tanggapan nggak ya terkait apa kontrak-kontrak pengadaan yang Bapak terima dari Peruri? Ada kendala, ada tanggapan atau ada masukan gitu? Kalau kendala sih biasa-biasa aja, perasaan sih Bu, nggak ada apa-apa. Lancar ya, Pak? Aman ya, Pak? Iya, Aman. aman. Oke deh. Makasih Pak Harun. Dari yang lain Bapak Ibu? Mungkin dari PT Sigma, Bu Herdiana ada yang mau disampaikan, silakan. Dari kami sejauh ini tidak ada, Bu. Masih aman-aman saja, Bu. Lancar. Oke. Selanjutnya dari PT Perwuri Digital Security nih mungkin ada masukan atau tanggapan, silakan. Ya, halo siang Bu. Siang. Ya, Bu, kami dari PDS mungkin mau sharing aja ya, mau tanya juga sekalian. Terkait Boleh. kontrak itu kan biasanya ada jaminan pelaksanaan atau jaminan uang muka. Nah, kalau treatment sendiri di pengadaan itu apakah ada threshold tertentu ya? Threshold dalam arti ada nilai kontrak tertentu yang mewajibkan adanya jaminan tersebut. Itu sih Bu. Terus ini tuh untuk sosialisasi kontrak pengadaan jasa aja ya, Bu. Barangnya apakah termasuk SLA-nya itu? Itu sih Bu mungkin dari saya Bu. Makasih. Oke, baik. Mas Safi, terima kasih. Kalau untuk jaminan apa tadi Mas? Pelaksanaan atau uang muka gitu ya. Mm. Ya, kalau jaminan pelaksanaan sama kalau jaminan uang muka itu kan tergantung dari termin pembayaran ya, Mas ya. Dan Hmm. ketika itu dikontrak dapat dapat menarik atau mengambil uang muka, berarti kan harus ada jaminan uang mukanya. Gitu. Oke. Kita lihat klausul di kontrak, apakah rekanan itu dapat menarik uang muka atau tidak. Kan ada yang 20% skemanya, 80% atau langsung 100%. Itu bisa dicek kembali di dalam kontraknya. Kemudian kalau terkait SLA untuk pengadaan barang, ini biasanya kami bisa lebih cepat. Ini kami sosialisasikan terkait untuk pengadaan jasa terlebih dahulu. Oke. Kalau untuk pengadaan barang kita bisa kurang dari 20 hari karena memang item-item di dalam klausul kontraknya itu lebih lebih sederhana ya. Kalau di jasa itu kan harus ada BOQ, KAK, apa ruang lingkup segala macam. Tapi kalau untuk barang kan ya hanya terkait delivery dan pembayaran biasanya ketika barang sudah diterima. Tapi kalau jasa ada tahapan-tahapan termin pembayaran yang harus kami cantumkan ke dalam kontrak. Seperti itu, Pak Hafid. Oke, Mudah-mudahan baik Bu. bantu Ya, ya. terima kasih banyak Bu atas Terima penjelasannya. kasih. Baik, selanjutnya dari PT Perwuri Properti ada tanggapan atau masukan, silakan Mas Rizky ya. Kami udah cukup sih, nggak ada kendala apa-apa sih. Baik, Baik. Terima kasih, Mas Rizky. selanjutnya dari PT Cakra Nusantara Alam Raya
Suaranya tidak terdengar, Pak. Next. Kita langsung ke berikutnya saja ya, Pak ya. Mohon maaf, dari PT Mitra Grafika Perdana, Pak Iya, Arief. Bu Ika dan teman-teman, kalau untuk kontrak sih sepertinya sudah clear, normal ya, sudah beres lah ibaratnya. Ada satu pertanyaan mengenai garansi bank. Mm-mm. Garansi bank sudah kita kirimkan ke Peruri. Lalu Mm-mm. Peruri kan verifikasi ke bank yang dimaksud ya. Nah, Mm-mm. itu biasanya butuh waktu berapa lama, Bu Ika? Maksimal 3 hari ya. Pak, Verifikasi bank. Ya, verifikasi. Oh, kalau variasi. dari kitanya sih Iya, gini Pak Aris, kalau verifikasi itu kan kita tergantung dari respon banknya ya Pak. Kalau Ya, dari kita sih, begitu kita terima, mungkin sekitar 1 sampai 2 hari kita langsung kirimkan surat konfirmasi ke bank. Tapi kalau oke. dari pihak banknya responnya ke kita, ya berapa lama ya itu tergantung dari masing-masing banknya sih Pak. Gitu. Tergantung dari banknya ya. Iya, Mm-mm. betul. Mm-mm. Baik, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Baik, Mbak Dini, penjelasannya cukup. Iya. ya. Itu saja dari kami. Terima kasih, Terima kasih, Pak Pak Terima Arief. kasih. Ya, Selanjutnya dari PT Satria Sakti Perkasa, Ya Ibu, selamat siang Bu. siang Selamat Pak. siang. Eh, kami, kalau dari kami ya, mau tanya saja sebetulnya Bu. Untuk setiap SPK jasa dan kontrak yang terbit, itu kan memang rule-nya kan kita kan harus ambil dan kembalikan ya Bu, secara fisik ya Bu ya. Iya Itu Pak. ke depan itu apakah ada kemungkinan dibikin digital gitu Bu, dalam arti supaya mungkin akan lebih fleksibel Hmm. istilahnya proses tersebut, proses pengembalian dan pengambilan. Apakah mungkin gitu kan? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua ya, kalau misalkan kita kan karena saya masuknya sekupnya jasa, lebih banyak di jasa ya, itu kan suka ada penerbitan BA, berita acara untuk penerbitan e-invoice ya Bu ya. Sejauh ini sih dengan e-invoice, oke, kita berjalannya normal. Eh, Sistemnya udah bagus lah menurut saya. Cuma maksud saya di BA ini kadang-kadang kita bingung gini Bu. Pejabatnya kan kadang-kadang kan di hari H itu kan dia kadang dia nggak hadir atau mungkin ada kegiatan di luar kantor gitu ya. Mm-mm. Akhirnya kita revisi. Nah, maksud saya eh, sebelum kita melakukan revisi itu Mendingan gimana? bisa dapat info sebelumnya nggak ya? Jadi supaya gini, ketika kita buat BA, nama pejabatnya udah yang hari itu memang hadir semua gitu loh, Bu. Itu caranya gimana ya? Saya kadang-kadang di BA ini saya sering bolak-balik, Bu, mondar-mandir revisi bisa 3 kali, bisa 2 kali gitu. Paham ya, Bu ya? Yang saya maksud ya, Bu ya? Iya, paham, paham Pak. Paham ya? Terus yang ketiga sih secara sistem, proses dari pengadaan dari Ibu tadi berapa hari? 20 hari, 30 hari kerja tadi, menurut saya sih itu udah cukup sih. Saya merasa itu udah cukup. Cuma tadi 2 pertanyaan saja itu aja, apakah memungkinkan gitu, Bu? Oke. Baik Pak, terima kasih tanggapannya ya Pak Santoso. Jadi memang saat ini kan kalau untuk PO-PO sudah digital ya Pak ya, Bapak Betul. sudah download melalui iProk, kemudian Bapak sign, Bapak kembalikan melalui iProk. Nah, Mm-mm. memang untuk kontrak sendiri itu adalah tahapan kami berikutnya. Mm-mm. Itu sekarang sedang diimprove oleh tim IT kami. Semoga tahun depan kita bisa gunakan tanda tangan digital untuk kontrak pengadaan. Jadi Baik, eh, kerjasama dengan tim T itu pengembangannya apakah nanti akan dikembangkan di aplikasi iPro
atau nanti akan dikembangkan di aplikasi e-invoice supaya jangan sampai rekanan itu buka aplikasi terlalu banyak. Ya. Itu yang mana yang lebih hemat, lebih efisien menurut tim TI. Nah, saat ini yang sedang dikembangkan. Harapannya sih gitu, Pak. Jadi memang kita meminimalisir ya kalau Bapak ke Kerawang hanya untuk ngambil kontrak juga kan kosnya kita khawatirnya dibebankan ke mana ke harga barang dengan digital kan nggak ada lagi tuh biaya transportasi buat ke Karawang. Ya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua tadi apa itu apa? Penerbitan BA, Bu. Oh Berita iya, acara. Iya. penerbitan betul-betul penerbitan berita acara. Ya itu memang kendala ya Pak ya. Jadi ketika Bapak sudah buat ternyata dikonfirmasi, oh bukan ini pejabatnya yang harus tanda tangan saat itu gitu ya. Iya. Nah ini mungkin Bapak sebelum membuat berita acara bisa koordinasi dengan teman-teman gudang atau user. Jadi untuk Ya. memastikan bahwa tanggal tersebut pejabat yang bertanda tangan hadir, tidak cuti, tidak sakit gitu. Mungkin itu sih Pak, bisa dengan kalau Bapak familiar dengan teman-teman gudang, bisa dengan teman-teman gudang, atau dengan user, atau mungkin kalau udah mentok ya bisa ke kami bantu gitu. Itu Ya. Pak Santoso. Baik, Bu. Saya Ya, terima kasih mm-mm. penjelasannya. Ya, Baik, terima terima kasih kasih. ya. Ya, makasih. Sama-sama Bu Ika, sama Bu Dini. Ya, baik. Selanjutnya dari PT Srikandi Multi Rental, Pak Lukman, silakan Pak. Selamat siang, Bu. Siang. Nah, ini Bu, mungkin terkait ini ya, kalau untuk kontrak sih waktunya sudah oke, Bu. Mungkin bisa dibantu draftnya lebih dahulu gitu, Bu. Misalnya draft dan misalnya SPK yang sudah SPK kan biasanya kan dikasih draft juga tuh, Bu. Itu boleh kita lanjutin untuk proses penagihan nggak sih, Bu? Langsung, Bu, gitu. Maksud Bapak draftnya dimasukkan sebagai dasar untuk penagihan gitu Pak? Ya, untuk BA gitu, lampiran BA sementara gitu. Nah, kan Iya. biasanya kan tanda tangan kan, Bu ya. Iya Pak, belum bisa karena memang dari tim keuangan itu mensyaratkan bahwa adanya kontrak pengadaan yang telah ditandatangan oleh kedua belah pihak. Jadi kalau masih draft, artinya kan belum ada kesepakatan nih kedua belah pihak. Kalau dari tim keuangan kan hanya mengecek dokumen ya Pak ya. Pekerjaannya udah selesai atau belum, itu melalui SPB atau STTJ. Kemudian kedua belah pihak sudah sepakat atau belum, itu melalui ditandatanganinya kontrak pengadaan. Jadi mohon maaf kalau untuk draft belum bisa dijadikan salah satu dokumen persyaratan penagihan di e-invoice. Boleh ditambahkan Mbak Dini? Pak Lukman, mungkin mau nambahin Pak, ini mungkin yang Bapak tanyakan terkait yang kendaraan mobil pick up ya Pak ya, yang operasional ya. Betul, Bu. Iya, memang ini kami dari sisi pengadaan Pak menerima PR dari user kan mepet sekali dengan batas akhir SPK yang lama ya Pak ya. Jadi kami ini waktu untuk prosesnya itu mepet sekali sehingga SPK-nya terbitnya juga benar-benar mepet dengan SPK yang sebelumnya gitu. Ya mungkin nanti perbaikan ke depannya kita coba lebih monitor Pak untuk permintaan PR perpanjangannya dari user agar tidak terlalu mepet. Jadi dari sisi pengadaan punya cukup waktu Pak untuk memproses SPK-nya seperti itu Pak. Baik Ibu, siap. Lanjut Bu. Terima kasih informasinya. Ya, makasih Pak Lukman. Dari yang lain selanjutnya dari PT Wahana Pamunah Limbah Industri ada perwakilannya? Sudah join kah?
Tidak ada ya. Baik, berarti hanya 8 rekanan. Oke, yaudah. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Ika? Sudah cukup. Jadi mungkin nambah ya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu kami sosialisasikan pembuatan kontrak pengadaan jasa ini semata-mata untuk meningkatkan layanan kami kepada pemasok, juga tuntutan dari manajemen bahwa seluruh kontrak pengadaan itu selisihnya jangan terlalu jauh dari tanggal SPK. Nah, ini adalah upaya-upaya kami untuk meningkatkan layanan kami ke Bapak Ibu rekanan. Nah, selain dari kami, tujuan kami untuk meningkatkan, juga kami mohon support bantuan dari Bapak Ibu rekanan terkait review. Jadi semakin lama Bapak Ibu melakukan review terhadap draft kontrak yang kami kirimkan, maka semakin lama nih SLA kontrak pengadaan itu sendiri. Jadi kami mencoba meningkatkan layanan, tapi kami juga butuh dukungan Bapak Ibu untuk mempercepat review atas draft kontrak yang kami kirimkan. Itu saja, Mbak Dini. Baik, terima kasih Bu Ika. Mungkin kita lanjutkan ke agenda berikutnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pengisian kuesioner. Mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner. Linknya sudah kami kirimkan di meeting chat atau di layar. Silakan Bapak Ibu isi. Kami mungkin berikan waktu mungkin sekitar 5 menit ya. Baik, Bapak Ibu ada yang terkendala untuk masuk ke Google Form-nya? Coba saya absen dulu ya. Dari survei Sinar Mulia Abadi, Pak Harun sudah bisa masuk, Pak? Mungkin selanjutnya PT Sigma Cipta Caraka, Bu Herdiana, sudah bisa masuk, Pak? Sedang mencoba Bu Dini, sebentar Bu. Ayo. Kalau ada kendala mungkin bisa disampaikan kalau belum bisa masuk. Baik, Bapak Ibu, untuk kuesionernya silakan diisi. Mungkin nanti akan kami cek kembali apabila ada yang belum mengisi akan kami kirimkan
link kuesionernya melalui WA kepada Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, acara sosialisasi hari ini mungkin kami tutup. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua. Semoga Peruri dapat terus melakukan perbaikan-perbaikan atas masukan dan saran dari Bapak Ibu. Dan ke depannya kita bisa terus bekerja sama lebih baik lagi untuk memberikan manfaat kepada pihak Peruri maupun pihak rekanan. Terima kasih banyak. Acara sosialisasi hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika Budini. Terima kasih Mbak Diana.